Halo, selamat datang. Pernah nggak sih Anda berpikir, apa ya yang membuat sebuah pewartaan atau katekese itu betul-betul ngena di hati? Nah, kali ini kita akan coba bedah mesin spiritual di baliknya. Kita akan lihat kalau doa dan kerendahan hati itu bukan cuma pelengkap, tapi justru jadi jantung dari keberhasilan yang sejati. Nah, ini dia pertanyaannya. Mungkin ini pertanyaan yang sering banget ada di benak para katekis, para pewarta, atau siapapun yang melayani. Kenapa ya? Kadang pewartaan kita terasa hidup dan bisa mengubah seseorang, tapi di lain waktu rasanya kok hampa dan gitu-gitu aja. Apa sih rahasianya? Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Dan ini dia jawabannya. Ini intisari dari semua pembahasan kita. Keberhasilan yang sejati itu bukan cuma soal kerja keras kita, bukan juga soal pasrah nunggu rahmat turun dari langit. Tapi, ini adalah sebuah sinergi. Sebuah kerjasama yang indah antara upaya manusia ditambah dengan rahmat Tuhan. Nah, formula inilah yang akan kita dalami bersama. Oke, supaya jelas, ini dia peta perjalanan kita. Kita mulai dari membongkar rahasia keberhasilan pewartaan, lalu kita dalami dua pilar utamanya, yaitu doa dan kerendahan hati. Setelah itu, kita lihat gimana keduanya ini nyambung dengan usaha kita, dan kita tutup dengan peran sejati kita sebagai pewarta. Yuk, kita masuk ke bagian pertama. Seringkali kita mikir kalau pewartaan yang berhasil itu kuncinya di teknik yang canggih, materi yang super lengkap, atau cara penyampaian yang hebat. Dan ya, semua itu penting, nggak salah. Tapi rahasia yang sebenarnya itu lebih dalam dari itu. Keberhasilan yang betul-betul bisa menyentuh dan mengubah hati, itu adalah buah dari kemitraan. Kemitraan antara usaha terbaik kita dengan rahmat ilahi dari Tuhan. Sekarang kita masuk ke pilar pertama yang jadi fondasi kita. Doa. Penting banget nih untuk kita sadari, doa itu bukan sekedar ritual pembuka atau penutup. Bukan. Doa itu jalur kehidupan kita, sambungan langsung kita ke sumber segala kekuatan, yaitu Tuhan sendiri. Tanpa sambungan vital ini, semua usaha kita, secanggih apapun, bakal kehilangan daya ilahinya. Nah, ini yang menarik banget. Penggerak utamanya itu bukan kita, para pewarta, tapi Roh Kudus. Dialah yang bekerja di balik layar, yang ngetuk dan ngebukain hati para pendengar. Dialah yang bikin kata-kata kita yang biasa jadi punya kuasa dan hidup. Kita ini pada dasarnya cuma instrumen yang bekerja sama dengannya. Jadi apa aja sih peran doa yang super vital itu? Pertama, lewat doa kita memohon supaya pintu hati pendengar dibuka. Kedua, doa itu membangun kedekatan personal kita dengan Yesus. Ketiga, kita secara aktif meminta supaya firman yang kita tabur itu bisa maju dan bertumbuh. Dan yang terakhir, ini penting banget, doa jadi charger pribadi kita, sumber kekuatan saat kita lagi ngerasa capek atau nggak sanggup. Kalimat ini, wow, kena banget ya. Ini pengingat yang begitu jelas. Di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ini negasin kalau semua usaha kita, sehebat apapun persiapan kita, bakal sia-sia kalau kita terputus dari sumbernya. Jadi, ketergantungan pada Tuhan itu bukan kelemahan, justru disitulah letak kekuatan kita yang sejati. Oke, dari doa kita pindah ke pilar kedua yang sama pentingnya, kerendahan hati. Gini deh, kalau doa itu ibaratnya menyambungkan kita ke sumber listrik, maka kerendahan hati itu yang memastikan listriknya ngalir keluar dengan benar. Ini soal menggeser sorotan dari diri kita sendiri dan memastikan kalau pesan utamanya adalah tentang Kristus, bukan tentang kehebatan kita sebagai pembawa pesan. Analogi tukang kebun ini indah banget kan? Tugas kita sebagai katekis atau pewarta itu ya melakukan bagian kita sebaik mungkin. Kita menanam benih firman, kita menyiram dengan pengajaran dan kesaksian hidup. Tapi kita harus sadar betul yang bisa bikin benih itu tumbuh, yang bisa bikin iman itu berakar, itu murni karya Allah, bukan kita. Dan inilah motonya. Moto dari setiap pewarta yang rendah hati yang diucapkan oleh Santo Yohanes Pembaptis. Tujuannya cuma satu, supaya Kristus makin dikenal, makin besar, makin agung. Bahkan kalau itu artinya, diri kita sendiri harus makin menghilang ke belakang panggung. Slide ini ngegambarin perbedaannya dengan jelas banget. Pewarta yang sombong mungkin tanpa sadar ya, ujung-ujungnya cari pujian, terlalu pede sama kemampuannya, dan jadi pusat perhatian. Sebaliknya, pewarta yang rendah hati itu kayak Santo Andreas. Dia lihat perannya cuma sebagai pengantar. Tugasnya cuma satu, bawa orang lain ketemu Kristus, habis itu dia mundur. Fokusnya bukan ke dia, tapi ke Kristus. Oke, kita udah bahas doa, udah bahas kerendahan hati. Sekarang, gimana cara keduanya ini bekerja bareng?
Penting untuk dicatat ya, punya fondasi spiritual yang kuat itu bukan berarti kita jadi males-malesan dan nggak perlu persiapan. Justru sebaliknya, doa dan kerendahan hati inilah yang membuat semua persiapan dan kerja keras kita itu jadi efektif dan bisa menghasilkan buah ilahi. Jadi prosesnya tuh kayak gini. Langkah pertama, jelas, upaya manusia. Kita harus kuasai materi, pakai metode yang pas, dan yang terpenting, hidup kita sendiri jadi kesaksian. Langkah kedua, yang jadi dasarnya adalah fondasi spiritual. Kita bangun hidup doa yang dalam, kita latih sikap rendah hati. Nah, ketika dua-duanya ini jalan bareng, barulah hasil sejatinya muncul. Sebuah perjumpaan otentik antara pendengar dengan Kristus. Coba deh kita lihat tabel ini. Perbedaannya jauh banget kan? Tanpa doa dan kerendahan hati, katekese kita itu cuma jadi transfer pengetahuan. Prosesnya cuma penyampaian teori dan hasilnya ya konsep-konsep kosong. Tapi kalau ada fondasi spiritualnya, prosesnya berubah jadi perjumpaan hidup dengan Tuhan dan hasilnya adalah persatuan sejati dengan Kristus. Beda banget. Nah, kita sampai di kesimpulan. Jadi, siapa sih sebenarnya kita sebagai pewarta? Apa identitas sejati kita? Bukan sebagai bintang panggung, bukan sebagai guru yang serba tahu. Identitas kita yang paling sejati adalah sebagai saluran rahmat, sebagai instrumen di tangan Tuhan. Metafora bejana tanah liat ini dalam banget artinya. Kita ini rapuh ya kan, kita punya banyak kekurangan, kita nggak sempurna. Dan itu justru nggak apa-apa, karena justru di dalam kerapuhan dan kelemahan kita lah, kekuatan Allah bisa bekerja dan jadi nyata. Tugas kita bukan jadi bejana emas yang berkilau, tapi jadi bejana yang kosong, yang bersih, dan yang bersedia dipakai olehnya. Inilah rangkuman pamungkasnya, cuma 2 kalimat tapi merangkum semuanya. Doa itu ibarat kabel charger yang nyambungin kita ke sumber kekuatan. Sementara kerendahan hati itu yang memastikan daya dari charger itu ngalir keluar buat orang lain, bukan malah berhenti dan numpuk di diri kita sendiri. Dan kita tutup dengan satu pertanyaan refleksi untuk kita semua bawa pulang. Bukan lagi bertanya, seberapa keren saya ngajar tadi, atau berapa banyak orang yang muji saya. Tapi, sebuah pertanyaan yang jauh lebih sederhana dan rendah hati. Sudahkah saya, lewat kata-kata dan perbuatan saya, menjadi pengantar yang membawa orang lain selangkah lebih dekat kepada Kristus hari ini?